Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan di video yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang variabel scope, di mana kita bisa membuat sebuah variabel yang khusus diletakkan pada satu function ataupun di luar function. Jadi kita akan mengenalnya dengan lokal, global, dan statik. Jadi ada tiga tipe penempatan variabel yang ada di PHP. Pada umumnya, variabel itu kan dapat dideklarasikan di mana saja ya, di sebuah dokumen, mau di dalam fungsi, di luar fungsi, itu juga tidak masalah. Namun, scope-nya itu terbatas ya. Dan kita juga bisa mendeklarasikannya supaya bisa dipakai di luar function ya. Kita akan coba membahas dulu mulai dari lokal, kemudian nanti global, dan yang terakhir adalah statik. Nah, pertama lokal ya. Variabel lokal itu biasanya dideklarasikan dalam suatu fungsi. Jadi dia dibungkus dalam suatu scope yang bisa digunakan di dalam function tersebut, tapi tidak bisa digunakan di luar function tersebut. Contohnya kayak gini. Di sini ada function myTest, ya ada variabel x 5. Ya. Kemudian kita jalankan nih variabel myTest. Tapi dia tidak akan bisa menampilkan data yang ada di luar function. Di sini kan ada x sama dengan berapa variabel x-nya gitu. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena si x ini hanya berfungsi di dalam myTest aja gitu. Nah, itu jadi ciri variabel yang bersifat lokal. Kemudian aturan berikutnya, variabel yang memiliki scope lokal itu hanya bisa diakses dari dalam fungsi ya, di mana dia dideklarasikan. Kalau di luar udah jelas nggak bakal bisa. Nah, selanjutnya kita bisa memiliki beberapa variabel lokal dengan nama yang sama ya, karena masing-masing variabel lokal hanya bisa dikenal di mana dia dideklarasikan. Kita akan langsung coba menggunakan contoh. Silakan buat file baru namanya local.php. Kemudian akan kita buat file pembuka PHP. Kemudian kita bikin di sini function namanya myTest. Kita buat variabel x sama dengan 5 dan kita tampilkan si variabelnya. Kemudian kita panggil functionnya myTest. Sekarang kita coba lihat hasilnya 5 ya. Jadi kenapa bisa tampil 5? Karena kita telah memanggil file myTest sebelumnya, di mana function myTest ini dia akan mengembalikan nilai berupa echo variabel x yaitu 5. Nah, kemudian bisa gak saya echo di sini x? Ya, jawabannya nggak bakal bisa, sebab variabel x ini merupakan variabel lokal dari function myTest. Kita coba ya. Nah, nggak tampil ya, nggak tampil. Kenapa nggak bisa nggak tampil? Karena si x tersebut ini tidak memiliki nilai. Kan di sini sudah diberikan nilai. Walaupun di sini sudah diberikan nilai, tapi kedudukan variabel x di sini merupakan variabel lokal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke global. Kalau global berarti variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, maka variabel tersebut tetap bisa digunakan. Gimana nih kita memaksa variabel yang ada di lokal bisa digunakan di luar function tersebut? Nah, maka kita memberikan global scope ini. Kemudian contoh dari global scope ini misalnya ya, di sini ada variabel 5 ya. Variabel 5 ini nantinya tidak akan bisa di-generate di dalam function. Kenapa tidak bisa di-generate? Karena si function myTest ini dia tidak memiliki
variabel lokal, sehingga isi X dari sini pasti tidak ditemukan. Kita akan coba di sini kita perbaiki, misalnya X ya sama dengan 5. Kemudian untuk ininya kita komen dulu. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberikan seperti ini? Kita lihat hasilnya. Nah, tetap 5. Oh iya, tetap 5 karena di sini ada echo. Kita komen dulu ininya. Kita lihat. Komen, kita panggil myTest. Hasilnya pasti kosong, ya, nggak ada. Kenapa bisa kosong? Soalnya si variabel X yang ada di dalam myTest ini dia tidak memiliki nilai, ya. Dia tidak memiliki nilai. Dia tidak bisa mengambil langsung X sama dengan 5, tidak bisa. Nah, kemudian lalu bagaimana caranya jika kita ingin mengakses variabel global? Ya, dari dalam sebuah fungsi. Nah, kita bisa kasih keyword namanya global, ya. Contohnya gini. Global X dan Y, ya. Berarti kita mengambil variabel global X ini yang ada di luar function. Contohnya di sini saya akan menambahkan global X. Ya, coba teman-teman lihat. Di sini kan nggak ada isinya nih, ya. Nggak ada value-nya, tapi nanti hasil 5. Kok bisa? Ya, karena sudah diberikan keyword global. Ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, muncul kan 5. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah formatnya, ya, cara lain untuk mengakses variabel global dalam fungsi kita bisa menggunakan $global kemudian indeksnya. Nah, semua global variabel akan disimpan oleh PHP dalam sebuah array, ya. Untuk mengakses variabel global, kita menggunakan nama variabel tersebut sebagai indeks di dalam array. Seperti itu ya. Contohnya di sini ada $x sama dengan y dan $y sama dengan 10. Nah, kemudian di sini diberikan keyword $global y dan $global x, ya. Maka nanti variabel y akan menjadi 15 seperti itu. Oke, kemudian ada static keyword. Pada kondisi normal, ketika sebuah fungsi selesai dieksekusi, maka semua variabel lokal pada fungsi tersebut akan di-delete. Ya, jadi kalau sudah selesai semua function itu dieksekusi, maka variabel-variabel lokal tersebut akan dihapus. Pada beberapa kasus, kita membutuhkan nilai dari variabel lokal tersebut setelah pemanggilan fungsi selesai. Nah, untuk membuat variabel lokal tetap ada dan tidak terhapus setelah pemanggilan fungsi selesai, kita menggunakan keyword static. Contohnya kayak gini. Static X variabel X sama dengan 0. Ya. Kemudian plus XX. Kita coba. Di sini kita berikan static, ya. Misalnya sama dengan 0. Kita hapus. Kemudian kita beri echo x plus, ya. Kemudian kita kasih di sini. Nah, seperti ini kita coba tampilkan. Harusnya ada 0-nya, ya. PHP basic latihan lokal. The node is work.
iya, ini ada error ya. Nah, kurang titik koma, kemudian kita coba jalankan lagi di sini 0 ya. Jadi selesai fungsinya di load, langsung dia balik lagi ke 0. Oke, demikianlah video tutorial tentang global keyword, static keyword, dan local variable. Semoga video ini bermanfaat. Silakan praktik lagi, diulang-ulang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.